Shalom, selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyatakan seluruh kebaikannya, perhatiannya, kasihnya, perlindungannya, dan biarkan kita terus-menerus beriman kepada Dia dan meyakini setiap kebenaran firman Allah dan hidup seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya akan membawa sebuah topik yang berjudul Be a Good Leader. Di tengah-tengah situasi, kondisi, kemajuan teknologi, kita patut prihatin dengan sikap-sikap para pemimpin yang seharusnya diteladani, yang seharusnya diturut, yang seharusnya memberikan pencerahan yang baik, memberikan sesuatu yang jauh lebih baik bagi umat atau bagi bangsa dan negara ini. Tetapi situasi dan kondisi yang kita lihat cukup memprihatinkan. Itu sebabnya saya mau berkata kepada kita semuanya yang ingin menjadi pemimpin, dan setidak-tidaknya Anda akan menjadi pemimpin. Baik pemimpin pribadi, baik pemimpin keluarga, baik pemimpin masyarakat, pemimpin bangsa, dan pemimpin rohani. Dan saya akan lebih cenderung akan mengingatkan kita kepada pemimpin spiritual. Jadi jadilah pemimpin yang baik di dalam semua yang diharapkan oleh Tuhan. Kalau kita melihat dalam Yehezkiel, ada di sana dikatakan bahwa Tuhan mencari seseorang yang mampu membangun tembok atau membangun tembok kebenaran. Lalu kalau kita lihat di dalam Samuel, itu tadi Yehezkiel 22 ayat 30, lalu kemudian dalam dalam 1 Samuel 13 ayat 14, the Lord has sought out a man after his own heart and appointed him leader of his people. Artinya bahwa Tuhan mencari orang-orang yang sesuai dengan hatinya dan menunjuk dia untuk memimpin umatnya. Jadi kalau dunia ini krisis dengan kepemimpinan, dan dunia harus suka atau tidak suka, harus menciptakan pemimpin. Ada pemimpin memang dilahirkan, dia menjadi pemimpin. Tetapi ada juga karena dilatih, dan kita melihat bahwa Yesus melakukan itu. Dia melatih orang-orang yang tidak berdaya, seperti murid-muridnya yang jadi nelayan, yang pekerjaannya tidak berarti. Tetapi ketika Tuhan melatih selama 3 tahun, mereka menjadi pemimpin hebat dalam bidang spiritual. Nah, jadi di sini mau saya katakan, ketika seorang pemimpin, saya tidak sedang berbicara soal harta seorang pemimpin atau esensi seorang pemimpin, apa yang harus dimiliki oleh pemimpin. Tidak. Saya sedang mengatakan seorang pemimpin itu seharusnya ada 3 hal yang harus dia bawa. Yang pertama itu adalah membawa umatnya kepada ketaatan kepada Allah dan kepada pemerintah. Jadi kalau ada pemimpin-pemimpin rohani mengatakan perang, siapkan pedang Anda, siapkan senjata Anda, itu pemimpin, ya mau saya bilang apa ya, pemimpin apa? Nanti pemimpin setan katanya marah lagi. Pimpin setan marah lagi kan gitu. Ya, saya mau katakan kepada kita bahwa seorang pemimpin itu harus membawa umatnya kepada ketaatan, taat kepada pemerintah, taat kepada Tuhan. Jadi seorang pemimpin itu sebabnya Tuhan memilih orang-orang yang memang mau membangun tembok kebenaran, yang mau betul-betul hidup sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kita lihat contoh bagaimana Musa yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin Israel, walaupun pada mulanya dia menolak, tetapi Tuhan tahu isi hati Musa. Akhirnya dia terpilih untuk memimpin Israel. Lalu kemudian kita lihat Daud.
mengembalakan domba, tapi Tuhan pilih. Kenapa? Tuhan tahu. Dan Alkitab katakan tadi, Tuhan itu mencari orang yang sesuai dengan hatinya, dan Daud ditemukan sesuai dengan hatinya. Dan saat ini kita sangat langka melihat, ya. Saya melihat banyak melihat di YouTube, ya, ataupun di media mainstream atau yang lain-lain lah, bagaimana seorang hamba Tuhan menyerang hamba Tuhan yang lain. Cukup memprihatinkan. Kalau Anda mau menyerang, mungkin ajarannya Anda katakan, jangan serang pribadi. Jangan memfitnah-fitnah. Jangan pula Anda menghakimi orang lain dengan teologi yang Anda punyai. Semuanya ada dasar, semuanya ada firman. Kalau dia masih berkata soal firman, kenapa harus Anda menghakimi? Anda tidak punya hak menghakimi. Pendek is mine, kata Tuhan. Pembalasan itu milikku. Mau jatuh ke hamba Tuhan itu mau apakah? Kata firman Allah, dia berurusan dengan Tuhan. Itu sebabnya tema kita ini, jadilah pemimpin yang baik. Kalau engkau memang mau sahabat-sahabat kita katakan, Anda mengatakan dia penyesat, ya katakan saja, telepon kah, apakah. Kalau tidak sesuai, ya Anda tahu, apalagi sampai menyebut namanya. Jagalah etika. Kenapa? Di sini umat Tuhan harus dibawa kepada ketaatan kepada Tuhan dan juga kepada pemerintah. Jangan suruh taat kepada Tuhan, tapi disuruh membangkang kepada pemerintah. Salah satu contoh, 17 tahun itu akan sulit diajak untuk punya SIM, baru naik mobil, naik motor. Itu sangat sulit. Kenapa? Orang tuanya nggak peduli, gereja juga nggak peduli. Itu dalam hal yang kecil. Anak saya dua-dua itu 17 tahun baru bisa naik mobil, naik apa di jalan raya sana. Setelah 17 tahun dan memiliki bisa naik motor di jalan raya. Kalau mereka mau naik motor sebelumnya, saya ajak di lapangan yang bukan di jalan raya. Ini anak-anak kecil sudah diperbolehkan, bangga lagi orang tuanya mengajari. Aduh, itu namanya memberontak juga itu, memberontak kepada Tuhan itu, memberontak kepada pemerintah. Pemerintah katakan 17 tahun. Yang aku jadilah pemimpin yang baik. Ini soal lapor-melapor juga, saya memang kurang setuju apapun alasannya. Ataukah pendisiplinan orang tersebut, apakah saya memang kurang setuju. Saya pernah dilapor kepada polisi, dituduh berzina. Tapi apakah saya sampai polisi itu katakan lapor balik, Pak? Apa kualitas saya dengan orang itu? Ngapain saya harus lapor balik? Apalagi dia jemaat saya. Lapor balik. Orang menuduh. Tetapi saya mau katakan, Yesus lebih menghadapi seperti itu. Teladan kita itu kan Yesus. Mari kita seperti Paulus mengatakan, imitate me, tirulah aku, just as I also imitate Christ. Sama seperti aku juga meniru Kristus. Kalau dalam bahasa Indonesianya, ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Baik pemimpin,
baik jemaat semua mengarah kepada Kristus, ketaatan kepada Kristus. Tetapi seringkali saya berkata begini, apakah Anda memanfaatkan umat itu, ataukah Anda mau mengembangkan umat itu? Banyak orang memanfaatkan, bukan mengembangkan. Mengembangkan kasih. Ya, saya bersyukur di tengah-tengah pandemi yang sangat berkepanjangan ini, orang-orang bisa peduli care. Saya sangat bersyukur, ya, karena apa? Ada orang-orang kaya. Kita bukan memanfaatkan orang-orang kaya, bukan, tetapi mereka care terhadap orang-orang yang susah, karena mereka punya kelebihan. Alkitab katakan supaya ada keseimbangan. Dan ketika umat diajar seperti jemaat mula-mula, para pemimpin memberikan teladan, memberikan contoh, umat juga dengan akan ikhlas memberikannya. Jangan serang sana, serang sini. Ajar taat, jangan menjadi provokasi yang jahat. Memang kita mungkin akan berkata begini, kalau kita berbicara soal pemimpin, kita akan berbicara soal leadership. Apakah leadership itu? Menurut buku yang saya baca dalam Spiritual Leadership, karangan J. Oswald Sanders, sana dikatakan bahwa real leader, di sini dikatakan bahwa leadership is influence. Jadi kepemimpinan itu adalah pengaruh. Jadi di sini dikatakan bahwa the ability of one person to influence others to follow his or her lead. Jadi wanita ataukah perempuan, ya. Jadi di sini orang-orang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, ya, untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Jadi kalau pemimpin itu, saya suka dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Amerika yang memimpin di tahun berapa dia? 1945 sampai 53, ya. Yang bernama Presiden Harry S. Truman. Dia berkata, a leader is a person who has the ability to get others to do what they don't want to do and like it. Jadi pemimpin itu, seorang pemimpin adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau untuk membawa atau untuk mengikutinya melakukan apa yang dikehendakinya, walau orang itu tidak suka ataupun mereka menyukainya. Makanya kalau kita melihat dan mengacu dari sini, kita akan bisa lihat kepemimpinan seseorang, ada yang memimpin kepada kejahatan, ada yang memimpin kepada kebaikan. Dan kalau kita melihat situasi kondisi, bayangkan pemimpin rohani melakukan cabul, melakukan korupsi, pemimpin cabul dan menipu dan lain sebagainya dengan atas nama sedekah, atas nama korban, atas nama persembahan, atas nama macam-macam. Kita sebagai pemimpin, seharusnya sebagai pemimpin, yang pertama kita harus membawa umat untuk taat kepada pemerintah ataupun taat kepada Tuhan. Nah, ketika kita membawa umat seperti ini, maka saya yakin dan percaya orang-orang hidup akan menjadi berarti. Orang-orang akan exciting melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena dengan demikian, orang yang taat akan Tuhan itu, dia akan berkembang kepada sesuatu yang jauh lebih baik, yaitu ketika dia sudah taat kepada Tuhan. Sama seperti Allah katakan, aku mencari orang yang siap membangun tembok kebenaran. Aku mencari orang yang sesuai dengan hatiku. Nah, orang-orang yang sesuai dengan hati Allah itu adalah orang-orang yang mentaati dia. Lalu yang kedua, kata firman Allah,
ketika pemimpin itu menjadi seorang pemimpin, ya dia harus membawanya kepada kasih, untuk melakukan kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, ya semua harus dilakukan dengan baik dan benar. Karena apa? God is love, Allah itu kasih. Nah, kalau Allah itu kasih, kita sebagai orang-orang, hal-hal yang baik dan hal-hal yang saling tolong menolong. Kalau Anda baca di dalam Galatia 6, Anda akan menemukan orang-orang yang hidup di dalam Tuhan itu melakukan apa yang baik. Melakukan apa yang baik, dan kemudian dia juga akan suka menolong sesamanya. Dia akan suka melakukan yang baik. Jadi ketika orang-orang melakukan apa yang baik, apa yang benar, ya baik belum tentu benar, tapi benar ya sudah pasti baik. Tapi kita harus melakukan apa yang baik dan benar, lalu kemudian hidup dalam tolong menolong. Saya seperti saya katakan, walaupun di tengah-tengah situasi yang sangat berat ini, ya kan saya kan sudah pernah sering katakan, kami membuka air di depan sana itu 24 jam. Orang-orang, ada orang yang cuci baju di situ, ya cuci bajunya, ya ada orang-orang mengambil air di situ, ya tidak masalah. Ya, kadang-kadang memang kemarin saya bilang ini agak awal karena situasi memang ya begitu. Tetapi saya mau katakan, kita harus tetap melakukan hal yang baik dalam keadaan susah ataupun apa. Karena apa? Ada banyak orang-orang yang jauh lebih susah dari kita. Tapi jangan berhenti berbuat baik, jangan berhenti untuk menolong sesama. Jangan berhenti. Saya sering katakan kepada murid-murid saya di tengah-tengah situasi pandemi ini, kalau Anda mau les sama saya, tidak usah bayar. Baik bahasa Jepang maupun bahasa Inggris, tidak perlu bayar. Karena di tengah-tengah situasi kondisi yang ada ini. Karena apa? Orang supaya bisa maju, apalagi di tengah-tengah situasi kami, negeri kami, Pulau Lombok ini, ya kami mendapatkan anugerah kebaikan dari pemerintah pusat, ada tempat balap mobil, ya bukan kacang-kacangan, bukan, tapi sungguh-sungguh ini suatu arena balap motor ya yang betul-betul didesain begitu luar biasa dan begitu indah, dan saya bangga ya. Dan itu perlu orang-orang yang siap untuk menyambut para tamu dengan kemampuan bahasa mereka. Ya kalau datang orang luar sana, misalnya datang orang Jerman, ya, bikin isinan, kan enggak begitu. Ya walaupun kita harus apa? Datang orang Arab, kayak malu, ya. Toya bisa keluar, kan dia bilang ah. Jadi kalau ya begitulah. Jadi orang-orang harus mereka harus siap menyambut Pulau Lombok menjadi dunia industri pariwisata. Nah, jadi di situ saya tergerak untuk bisa menolong mereka, murid-murid saya, supaya mereka bisa melihat 5-10 tahun ke depan mereka lah yang akan menjadi manajer-manajer di hotel-hotel tersebut, atau menjadi guide-guide yang edukatif. Mereka lah yang akan mengisi itu. Ya cuma saya katakan, Anda tidak boleh menipu. Don't deceive, jangan menipu. Tapi good merit, pelayanan atau jasa yang baik kasih, maka Anda akan mendapatkan pertolongan dari mereka. Hal-hal yang baik dari mereka, hal-hal yang luar biasa. Ni hao ma wo hen hao, chong alalai wo chong nakir katanya.
Karena hanya ngomong begitu, walaupun saya tidak mengerti what ini means, itulah apa artinya itu. Tapi orang yang kita layani itu, orang kita bisa memberikan kita sesuatu yang baik, bukan langsung memang, tapi melalui orang lain. Tolong beri kepada orang itu. Jadi ya, saya belajar bahasa Jerman ya, walaupun hari-hari ini ya saya sudah dapat dari orang Jerman. Saya belajar bahasa Jepang ya, punya orang teman bahasa orang Jepang gitu aja. Belajar bahasa Inggris keluar negeri free. Karena ada sahabat-sahabat saya memberkati saya, ya gitu. Lalu kemudian belajar bahasa Chinese sudah, ya bahasa Korea, ya orang itu support kita. Jadi di baju saya itu ada saya bikin tulisan bahasa Korea. Dia bilang ini salah kan? Ya maklum, tapi saya itu orangnya ya cuek-cuek aja gitu. Cuek-cuek saja, kalau tulisannya salah tidak apa-apa. Tapi kemudian saya belajar memperbaiki dirinya, karena memang tulisan Korea itu kadang dua, kadang tiga, kadang empat, kadang-kadang gitu ya. Jadi begitu, seperti kotak gitu ya. Jadi kita harus mengikuti cara mereka. Yang mau saya katakan adalah bahwa ketika kita taat, kita akan mengasihi. Makanya saya katakan tadi, orang yang mengasihi dia akan suka menolong. Saya belajar bahasa itu bukan apa-apa. Saya ini menolong orang lain yang masuk ke daerah saya ini. Bukan manipulasi mereka, bukan. Bukan juga mau memanfaatkan mereka, tidak. Jadi bagaimanapun orang, kalau orang sudah bingung saya lihat di kota saya ini, enggak sekali dua kali saya harus turun dari kendaraan saya, lalu kemudian menyapa mereka, menawarkan jasa untuk menolong mereka. Setidak-tidaknya mereka tidak bingung lagi. Karena apa? Saya tahu daerah saya ini. Jadi itu udah cukup. Walaupun saya pernah di Malang itu sama istri saya, kita tanya jalan ini malah disesatkan. Ya kalau Anda nggak tahu, jangan nggak tahu aja gitu. Nggak usah disana lah. Saya kalau nggak tahu, saya bilang nggak tahu, karena kalau sudah gang-gang kecil kan itu udah sulit sama kita. Tapi kalau ya hal-hal yang jalan-jalan besar kita kan tahu. Kalau udah gang-gang namanya, ya mohon maaf, kalau kita nggak tahu ya bilang mohon maaf. Jangan malah membohongi mereka. Nggak usah. Dia kasih itu di situ. Jadi kalau pemimpin yang baik itu adalah membawa umat kepada kasih kepada Tuhan, supaya dengan kasih kepada Tuhan itu, kasih Tuhan itu akan membawa mereka mengasihi. Karena kita nggak bisa mengasihi orang lain tanpa Tuhan memberikan kemampuan itu kepada kita. Nggak bisa. Itu sebabnya orang-orang walaupun menjadi pemimpin besar, kadangkala yang dikatakan pemimpin tapi mencelakai, pemimpin tapi memanfaatkan, pemimpin tapinya itu diisi aja. Jadi kalau ada pemimpin hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak mau menolong, makanya sering saya katakan begini, kalau Anda punya rumah, ya berikan orang untuk mendiaminya. Punya sawah, berikan orang untuk mengelola. Berikan orang untuk mengelola, jangan dibiarkan. Tapi kadang-kala orang-orang, saya mengalaminya, ya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Ya. Jadi bukan karena Anda, saya mau katakan ya,
Bukan karena Anda berbuat baik, bukan karena Anda berbuat baik, lalu orang akan baik kepada Anda. Belum. Bukan karena, saya ingat, bukan karena Anda, saya ingatkan sekali lagi, bukan karena Anda berbuat baik, orang lain akan berbuat baik kepada Anda. Tapi yang jelas, ketika Anda berbuat baik kepada orang, Tuhan akan melakukan sesuatu yang baik bagi hidup. Jelas. Bayangkan kami seperti istri saya, yang kami lah ya, terus menolong orang, kemudian kita kasih modal, kita kasih HP sebagai alat kontak, kita kasih apa menjadi keperluannya. Lalu kemudian setelah di 1, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ya mulai berjalan dengan baik. Kita pergi ke kampungnya juga dalam semua baiklah. Tiba-tiba istri saya telepon karena sudah berapa lama. Saya bilang, Pak, coba telepon itu teman kita itu. Lalu telepon, saya nggak kenal ibu. Saya nggak kenal ibu. Bayangkan. Menolong orang-orang yang berekonomi lemah supaya mereka baik. Baik umat maupun orang lain. Kadang-kadang, ya begitulah. Baik, salah, gak baik. Tapi kasih Tuhan harus tetap ada dalam hidup kita. Gak usah kalau orang itu tidak baik kepada kita, jangan. Nah, satu kali, punya pengalaman yang sangat luar biasa. Aduh, ada orang yang sudah kita tolong gitu ya, lalu kita tolong itu, lalu kita bilang, karena dia sudah mau tutup, kita bilang udah kita ambil saja ini kembali showcase-nya ya, Pak, dia jualan gitu ya. Jadi dia bilang oke Pak, besok ya, boleh diambil itu. Besoknya kita datang, showcase itu sudah hilang. Sampai sekarang orang itu gak berani ketemu dengan kita. Entah sudah di mana juga dia, ya. Katanya terakhir dia merantau, ya. Ada banyak orang ditolong malah bentuk. Tapi kita nggak bisa berhenti berbuat baik, nggak bisa. Karena Tuhan yang mengajar kita. Ingat ya, ketika abang atau saudara-saudara dari Yusuf itu melakukan yang jahat terhadap dia, Alkitab mengatakan engkau mereka-rekakan, dia mengatakan engkau mereka-rekakan dengan maksud yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan dengan maksud yang baik untuk memelihara kehidupan satu bangsa yang besar. Jadi ya begitulah hidup ini. Kadang-kala kita menolong, kita ditipu, ya macam-macam lah ya. Tapi nggak perlu menyerang untuk berbuat baik. Seorang pemimpin yang baik, dia harus taat kepada Tuhan dan dia harus mengasihi. Ya, dia harus hidup mengasihi. Kalau tidak, akan menjadi sulit. Lalu kemudian yang mau saya katakan kepada kita adalah yang ketiga. Jadi pemimpin yang baik itu membawa kepada ketaatan, bukan kepada pemberontakan, taat kepada pemerintah, taat kepada Tuhan. Lalu kemudian mengasihi Tuhan. Yang kedua itu pemimpin itu seharusnya membawa orang mengasihi, lalu kemudian mengasihi sesama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Lalu yang ketiga, ini yang tidak kalah penting. Ya, ini yang tidak kalah penting, yaitu membawa setiap umat itu menjadi pelayan. Saya akan bacakan dalam Markus 10.
Markus 10 ayat 43, 42 dan 40 sampai 45. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-besarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia sudah memberikan teladan. Dia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Sulit loh ya, sulit nih. Bayangkan Anda melayani, istri melayani suaminya, suaminya melayani istrinya, lalu kemudian anak seperti itu. Tapi tidak semua orang bisa begitu. Makanya saya katakan seorang pemimpin itu dalam sebuah price of life itu, harga sebuah kehidupan dan harga sebuah leadership itu, sacrifice itu harus ada, sacrifice itu harus ada, harus rela berkorban. Nah, di situ tadi yang saya katakan tadi, ketika pelayanan orang mau menjadi besar, dia harus menjadi pelayan. Orang menjadi terkemuka, dia harus menjadi hamba. Itu kan nggak masuk akal itu. Tapi Yesus sudah memberikan teladan, dan kita juga harus menjadi pelayan. Nggak bisa. Memang dalam hal makan saya dilayani oleh istri saya, ya, makan. Kalau sudah makan itu, terkecuali istri saya nggak ada, ya, nggak ada, baru saya ambil sendiri. Tapi kalau ada istri saya, kalau nggak disediakan makan ya nggak makan. Ya, itu. Jadi itu. Tapi saya juga bukan nggak melayani istri saya melayani dia kan capek gitu ya. Bersihkan dapur itu saya, bersihkan alat-alat itu saya. Nyuci memang dia, tapi bersihkan di dalam dapur itu saya. Ya tolong menolong, nyuci, begitu. Nyapu rumah. Kadang-kadang saya masih tengah malam itu sebelum tidur saya ngepel rumah. Karena apa? Ya saling tolong menolong, saling melayani. Kalau nggak bisa saling melayani, apa itu? Karena kami cuma 4 orang di rumah ini, yang satu kebetulan lagi ke malam. Ya harusnya saling melayani. Tapi kadang-kala anak-anak pun sukar untuk melayani. Tapi harus diajar. Ya, kalau enggak dikepak mereka. Kenapa? Semua harus belajar menundukkan diri kepada Kristus. Apa yang bayangkan ya bayangkan orang tua yang baik itu, mereka akan berjuang mati-matian untuk mengangkat harkat dan martabat anak-anaknya. Mereka berharap anak-anaknya akan jauh lebih tinggi dari mereka. Mereka akan berjuang untuk menyekolahkan. Makanya sering saya katakan kepada anak-anak saya 2 hal yang saya bagikan kepada Anda. Yang pertama itu adalah Kristus Yesus. Itu harganya mutlak, nggak bisa ditawar-tawar. Seumur hidup mereka harus bergantung, harus taat kepada Kristus. Jadi kalau mereka nggak taat, tendang nih. Ini maaf. Kenapa? Orang nggak taat. Hormati orang tuamu supaya panjang umurmu, nggak taat. Kalau kita katakan selamat, tapi jangan mengharapkan kematian. Nggak bisa. Dia juga harus bisa melayani orang tuanya. Kalau enggak, nanti kita kan punya harapan membesarkan mereka. Kalau enggak, ya jadi anak durhaka nanti. Makanya sebagai orang tua kita perlu memberikan teladan bagi mereka. Jangan, satu contoh begini.
Nah, kamu jangan merokok ya. Tapi dia merokok. Bahkan disuruh anaknya beli rokok. Anaknya bilang begini, oh boleh rupanya kalau sudah tua itu merokok. Ya kalau bapak saya dulu memang nggak apa dia. Kalau kau udah kerja mau merokok kau silakan saja. Silakan saja. Tetapi ketika kita mengerti sebenarnya firman Allah itu, ya luar biasa. Dan saya bersyukur walaupun ya di masa kanak-kanak saya merokok sampai orang tua saya membakar kaki saya, masih ada bekasnya. Karena pengaruh teman-teman yang namanya tukang ngangon ya. Teman kita ngangon itu orangnya besar-besar, orangnya rokok ini kita kalau tidak diketon. Dan akhirnya ya begitulah ya, tidak perlu saya ungkapkan di sini. Tetapi begitulah situasi kondisi. Nah, kalau kita pemimpin seharusnya membawa umat supaya rela melayani satu dengan yang lain dengan kasih Kristus. Surabaya dulu saya ingat hamba Tuhan saya ya, ada B12 itu melayani dengan kasih Kristus. Walaupun saya tidak ingat betul kata-katanya, jujur, apa nomor berapa, tapi itu termatrai kuat dalam hati saya. Melayani Kristus, melayani dengan kasih Kristus. Karena memang itu tujuan, bahkan rela berkorban. Kalau pemimpin tidak rela berkorban, ngapain dia jadi pemimpin? Bukan, pemimpin itu bukan hanya cari untung. Kami sempat menyekolahkan hampir 20 anak. Walaupun itu bukan uang pribadi kami, tapi ada dukungan. Yang mau saya katakan adalah bahwa hidup kita harus berarti, hidup kita harus bermanfaat. Makanya seringkali saya katakan kepada anak-anak saya, kalau kamu jadi hiduplah takut akan Tuhan. Itu akalnya sudah mutlak. Orang yang takut akan Tuhan itu, apalagi dia punya pengetahuan, nggak perlu takut. Makanya kepada umat saya katakan, kalau Anda itu siap kapan saja. Itulah hidup dalam dunia ini. Anda terpanggil untuk menjadi pemimpin. Saya ingat satu buku yang saya baca, ada seorang jenderal berkata kepada pemimpin Cina, ya, pemimpin Cina tersebut bernama Li Hung Chang. Jadi dalam Li Hung Chang itu ditanya oleh seorang jenderal Charles Gordon. Dia berkata begini, what is leadership? Apa sih kepemimpinan itu? How is humanity divided? Berapa jeniskah manusia itu? Satu pertanyaan ini, dua pertanyaan ini dia jawab dengan lugas. Li Hung Chang ini berkata bahwa ada 3 jenis manusia di dunia ini.
those who are immovable. Jadi orang-orang yang tidak dapat digerakkan. Saya ini akan sangat sulit digerakkan kalau tidak satu visi. Saya akan melihat, bahkan saya akan melawan. Kalau istilahnya saya ada di situ gitu. Terus yang kedua adalah, nanti saya lanjutkan. Yang kedua adalah those who are immovable. Those who are movable. Orang-orang yang dapat digerakkan, atau mereka-mereka yang dapat digerakkan. Lalu yang ketiga, those who move them. Orang-orang yang membuat mereka bergerak, yaitu pemimpin itu. Jadi pemimpin akan bisa membuat orang bergerak. Makanya tadi kalau Presiden Amerika Harry tersebut mengatakan dengan jelas bahwa seorang leader itu adalah orang-orang yang mampu mempengaruhi untuk melakukan apa yang dikehendakinya, baik yang tidak disukainya maupun yang disukainya. Bayangkan kalau saya disuruh melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati saya. Saya manusia yang punya prinsip, immovable, nggak akan mungkin bergerak, nggak mungkin. Kalau pemimpin saya saja tidak misalnya satu dengan saya tidak sesuai. Kalau saya sudah ingatkan dia nggak mau, ya saya yang keluar. Gampang saja bagi saya. Saya tidak mau melibatkan diri seperti itu. Tapi kalau orang itu betul-betul sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan, saya akan berjuang, mungkin mati. Tetapi kalau selalu bersebelahan dengan Allah, seringkali saya katakan selalu bersebelahan dengan Allah, saya tidak siap bersebelahan dengan Tuhan. Saya tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Jadi itu sebabnya pemimpin Tuhan itu memang, kalau dunia ini mencari pemimpin hebat, Tuhan juga mencari pemimpin hebat, tetapi bukan karena kehebatan intelektual, bukan karena kehebatan dirimu, bukan. Tapi karena engkau mau menurut firman Allah, kau mau dipakai untuk membawa orang-orang taat kepada Allah, mengasihi dan mengajak orang menjadi pelayan-pelayan, melayani orang dengan kasih Kristus. Kami dulu, kami temukan orang tinggal di sungai. Tahun berapa itu mah? Yang di pinggir itu sungai yang sana. Nah, pendek ceritanya kami temukan orang tersebut tidur di situ. Jadi kemudian dia sakit. Kita ajak ke rumah sakit, dia nggak mau. Kita ajak ke rumah, dia nggak mau. Orang ini memang membutuhkan perawatan. Karena dia tidak mau, kita kan tidak bisa paksa. Akhirnya kami setiap hari melayani di situ. Kita kasih makan. Jadi kita selama berbulan-bulan. Tapi kemudian ketika kami kalau nggak salah ketika ke Manado, kami pulang, dia sudah nggak ada di situ. Ya tahun berapa ke Manado itu? Waktu bus di Manado. Karena itu agak lama, karena saya dari situ masih ke Kalimantan, jadi itu cukup lama. Jadi kami tidak lagi menemukan orang itu di situ. Tetapi kita harus rela melayani. Satu contoh, ada orang stres ini kita layani. Kita kasih makan, kita kasih apa, ya, terus kita
kita injili lagi. Anda tahu, dia bilang begini, saya kenal itu pendeta, apa saya sebut, begini. Ayo, saya kaget. Dia sudah bawa tas, jalan-jalan, tinggal menginap apa, kita suruh. Nggak mau. Kita suruh untuk ya pulang ke rumah atau tinggal di sini. Saya ceritakan bahwa saya ini pendeta, wah justru sampai sekarang dia masih hidup. Tapi yang membuat saya sedih adalah kekecewaannya terhadap seorang pendeta yang dianggap menipu dia, menghancurkan dia. Tapi saya mengatakan, ya, kamu tidak boleh sakit hati, kamu tidak boleh benci, kamu tidak boleh apa kepada orang-orang yang mungkin menghancurkan. Kita kan juga belum tahu peristiwanya bagaimana. Dan saya juga tidak mau apakah begini kepada rekan saya itu, enggak begitulah, ya, enggak. Karena itu urusan pribadi. Karena dia sudah memilih, itu pilihan, ya, pilihannya untuk menjadi stres. Karena ketika kita ngomong-ngomong masih dia sadar, masih bisa ngomong, masih bisa cerita, dia memilih untuk seperti itu luntang-lantung. Ya walaupun berapa kali saya katakan ya jangan kecewa, ya. Jadi saya masih sering lihat dia di daerah sana. Kadang-kala dia mandi ke laut karena harus melewati rumah saya. Ya, karena dia minta sabun, minta uang 5.000, ya. Ya kalau dia sudah apa kita kasih makan, tapi kadang-kadang dia nggak mau. Ya. Nah, memang untuk melayani itu tidak mudah. Tapi saya mau katakan kita harus rela melayani. Jadi kalau Anda pelayan-pelayan, pemimpin-pemimpin yang melayani Tuhan, Anda difitnah, tidak usahlah, ya, balas kejahatan dengan kejahatan, biarkan Tuhan. Mau di media medsos itu mau apa? Seringkali saya katakan saya dituduh kawin lagi, sudah istri saya mau melabrak, sudah. Tapi saya bilang nggak usah, anggap aja itu promosi. Kenapa? Saya katakan begini, sekencang-kencangnya kejahatan, satu kali kebenaran akan menghadap. Kalau engkau tidak melakukan yang kejahatan, buat apa kamu takut? Justru saya yakin dan percaya kekuatan Tuhan, urapan Allah, kuasa Tuhan akan jauh lebih dahsyat kalau Anda terus mempraktikkan dengan cara-caranya. Yesus itu nggak pernah itu melapor. Disakiti oleh tua-tua, nggak pernah itu dia melapor. Ya. Katanya kita bentuk teladan Yesus. Ya. Memang kan sudah kita tahu, pohon semakin tinggi akan semakin besar anginnya. Loh, setan kan ada bisa memakai orang-orang yang dipakai oleh setan. Yudas Iskariot aja bisa dipakai setan, yang selama 3,5 tahun itu bersama dengan Tuhan. Dia tahu api yang sangat luar biasa, dia tahu kekuatan Allah yang sangat luar biasa, dia tahu menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Yesus membangkitkan orang mati, bagaimana dia menyembuhkan orang-orang sakit, bagaimana dia melayani. Dia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Tapi bukan malah berapi-api dalam Tuhan, bukan malah semangat dalam Tuhan, bukan menjadi pemimpin yang baik, tapi justru
mencelakai sang pemimpin. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, saya punya wakil dulu, itu menggunting dalam lipatan. Saya punya istri ini, punya istri sekarang ini, nggak ada istri saya dulu, nggak ada. Istri yang sekarang saya ini, itu kami saling membenci. Ya, soalnya ada teman saya ada pelayanan di sini, malah justru memfitnah saya, dan istri saya percaya. Heboh, suruh sentara heboh. Tapi kata saya apa? Cuek aja orangnya gitu loh. Tapi karena Tuhan katakan itu jodohmu, ya sudahlah. Dan puji Tuhan, benci diubah jadi cinta. Jangan cinta diubah jadi benci. Itu bahaya itu. Benci diubah jadi cinta, betul. Atau sama seperti pemimpin siapa itu, Paulus itu. Jadi ingat, ya, saya mau katakan kepada kita, pemimpin, khususnya pemimpin spiritual yang melayani Tuhan Yesus Kristus, mari ikuti teladan Kristus. Saya nggak tahu apakah terlalu tinggi harga diri Anda pakai begitu luar biasa, sampai Anda lupa bahwa yang Anda salibkan itu juga teman Anda, walaupun dia mungkin ya melakukan tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Ya, seperti saya katakan tadi, ya sudahlah. Saya tidak hanya ngomong, ya, saya sudah banyak kali difitnah, melakukan ini dan itu, dilaporkan kepada polisi, sudah. Sampai polisi katakan laporkan balik, tapi saya tidak lakukan itu. Apakah karena itu harga diri saya turun? Enggak. Apakah karena itu saya direndahkan? Enggak. Kenapa? Saya tetap berkeyakinan kalau Anda benar melakukannya, Allah menjadi pembela, Allah menjadi penolong, Allah yang menyatakan kuasanya, Allah yang menyatakan kekuatannya untuk membela engkau. Jadilah pemimpin yang baik, yang membawa kepada ketaatan, yang membawa kepada kasih, yang membawa kepada pelayanan. Saya bersyukur, walaupun tidak banyak, ya, ada orang-orang yang dalam arti luas menjadi pelayan Tuhan. Tapi ya saya akan jauh lebih bangga kalau kita semua betul-betul sejalan dengan Tuhan, sejalan dengan hati Tuhan, sejalan dengan kehendak Tuhan. Kalau Anda sejalan dengan kehendak Tuhan, belum tentu Anda diperlakukan dengan baik. Contoh saja itu Musa itu, contoh itu Yusuf itu. Banyak kasus-kasus dalam Alkitab, tapi Tuhan menolong mereka. Kenapa? Mereka pemimpin yang baik. Sampai yang paling saya kagum dari Musa itu adalah ketika orang Israel sudah dia berada di puncak, kemudian melihat orang Israel yang begitu jahat menyembah Tuhan mau punahkan. Kan Tuhan itu seringkali berkata begitu. Memang Tuhan itu nggak bisa kompromi dengan dosa, nggak bisa. Seringkali dia mau memusnahkan. Tetapi ketika dia bilang sama Musa, aku akan memusnahkan mereka, lalu kemudian dia bilang begini, dari keturunanmu, dari generasimu akan saya lahirkan umat. Wih, mungkin kalau Anda, ya Tuhan, musnahkan aja, jahat mereka. Enggak benar. Jahat mereka Tuhan, enggak benar mereka Tuhan. Bunuh saya.
Nabi Musa katakan, kalau Tuhan, apa yang akan dikatakan oleh bangsa-bangsa di luar sana? Dia membawa mereka keluar dari Mesir untuk dibinasakan di padang gurun karena Tuhan tidak mempunyai kekuatan. Kalau engkau melakukan itu, lenyapkan dulu diriku. Bukankah Yesus seperti itu? Rela untuk keselamatan saya dan saudara, untuk menjadikan Anda pemimpin, setidak-tidaknya pemimpin dalam rumah tangga. Tetapi saya berharap, saya membaca buku, tapi saya lupa buku itu. Satu orang manusia selama hidupnya bisa mempengaruhi 10.000 orang selama di hidup. Itu dari orang yang tidak punya pengaruh apa-apa. Nah, kalau engkau orang yang betul-betul hidup bersama dengan Tuhan, hidup bersama dengan Allah, saya yakin dan percaya jauh lebih besar orang-orang yang dapat Anda pengaruhi, tapi bukan untuk pengaruh yang buruk, bukan untuk pengaruh yang jahat, bukan untuk pengaruh yang tidak berkenan di hadapan Allah, seperti Akab, tidak, atau seperti nabi-nabi palsu, bukan, atau seperti Nabi Korah, kaum Korah yang menantang Musa, Bani Korah itu, bukan, tapi orang-orang yang sungguh-sungguh untuk membawa kepada ketaatan kepada Tuhan, kepada kasih kepada Tuhan, pelayanan kepada Tuhan. Kalau itu dimiliki oleh seorang pemimpin, saya yakin dan percaya dunia ini akan damai tentram. Janganlah kita pemimpin memanfaatkan, tapi jadilah pemimpin yang membawa orang ke dalam ketiga hal tersebut dan kembangkan hidup mereka, mungkin juga finansial mereka. Ya, kalau orang tidak mampu, kasih mereka modal, kasih apa yang bisa kasih. Karena kami melakukan itu. Orang nggak punya rumah, kasih dia rumah. Makanya saya berkata kepada kita yang punya rumah lebih, ya, kasih kepada orang-orang miskin. Tapi kepada orang-orang miskin itu dia tempat. Puluhan tahun saya melakukan itu. Saya tidak kekurangan pertolongan dari Tuhan. Saya tidak kekurangan kebaikan dari Tuhan. Tapi yang saya katakan kepada kita adalah, apakah kita seorang pemimpin yang baik? Apakah kita menjadi seorang pemimpin memiliki motif yang sesuai dengan motif Tuhan? Hanya Anda yang bisa menjawab. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Sekaligus kita bangkit berdiri. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan menjadi seorang pemimpin yang baik bukanlah sesuatu yang sangat mudah. Banyak liku-liku, jatuh bangun, tetapi yang kami tahu bahwa tangan Tuhan akan senantiasa menopang kami. Tangan Tuhan akan senantiasa menolong kami untuk kami bisa melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Kami hanya ingin menurut Tuhan. Kami mau, kalau kami gagal mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh, ingatkan kami. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan tolong kami sehingga kami bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ini kami Tuhan. Bukan hanya dunia ini mencari pemimpin-pemimpin hebat, Tuhan pun mencari. Tetapi bukan karena manusianya hebat, bukan. Yesus melatih 12 murid selama 3,5 tahun. Dia bawa ke sana kemari untuk menyaksikan bagaimana dia melayani. Kegagalan kami gereja adalah
tidak memberikan panutan dan kaderisasi pemimpin. Ampunkan Tuhan. Dan kami mohon kepada Tuhan, biarkan kami melakukan yang terbaik dari hidup ini. Tuhan tolong kami, mampukan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan Tuhan tolong sehingga siapapun kami yang ada di sini maupun yang ada di luar sana, yang kalau kami upload ini Tuhan, firman ini bisa memberkati kami semua. Tuhan tolong kami sehingga kami punya wawasan. Kami pemimpin bukan untuk saling menyerang, bukan saling memukul satu dengan yang lain, bukan saling mengekspos kelemahan, kekurangan, ajaran dan lain sebagainya. Kecuali sudah mencolok, misalnya ketika kami katakan bahwa berzina itu baik, itu sudah tidak akan pernah benar. Dan itu sebabnya Tuhan tolong kami sehingga itu kalau sudah itu ada orang mengatakan berzina itu baik, maka itu sudah tidak sesuai dengan kebenaran firman. Dan kami mohon kepada Tuhan supaya Tuhan melakukan yang terbaik. Dan kami tahu ada banyak orang-orang pemimpin-pemimpin rohani yang melakukan di tempat-tempat tersembunyi hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi biarkan kami, Tuhan, orang-orang yang Kau pilih, orang-orang Kau kasih untuk melayani Engkau, orang-orang yang Kau berikan kesempatan untuk melayani, mampukan kami untuk terus berjalan, membawa umat-Mu kepada ketaatan, baik kepada Engkau, baik kepada pemerintah, membawa umat-Mu kepada kasih yang sesungguhnya, sehingga kami melakukan apa yang baik, yang saling tolong menolong, dan kemudian membawa umat-Mu untuk mau melayani satu dengan yang lain. Sebab Engkau sudah melayani kami, bahkan menyerahkan nyawa bagi kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Kami punya pemimpin dunia ini, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Kami belum berbicara topik itu, tapi mungkin di hari yang lain kami akan berbicara soal topik ini Tuhan. Bahwa pemimpin-pemimpin di dunia ini memerintah dengan tangan besi. Tapi kalau ada pemimpin melayani rakyat dengan hati yang terbuka, dengan itulah pemimpin yang sesungguhnya. Kalau pemimpin natural dan kepemimpinan spiritual itu digabung, maka sesuatu kekerasan yang sangat luar biasa akan terjadi. Pemimpin-pemimpin yang mengerti akan kepemimpinan spiritual, yang memimpin, yang menggunakannya untuk makmuran rakyat, kesejahteraan rakyat. Dan itulah sebabnya Tuhan Bapa di surga, Tuhan tolong sehingga para pemimpin, baik pemimpin kami, mereka adalah pemimpin yang punya hati untuk memberkati, menolong, pemimpin yang punya hati untuk mensejahterakan rakyat, bukan pemimpin yang mahasiswa bodoh. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa secara buat Presiden dan Wakil, para Menteri, para pejabat, dan juga para gubernur, para bupati, para wali kota, camat, lurah, RT, pihak kepolisian, ABRI, semuanya diberkati oleh Tuhan. Biarkan mereka yang melakukan yang terbaik dari hidup mereka. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan agar Engkau Allah terus melakukan hal yang baik. Jauhkan dari negeri kami orang-orang radikal, intoleran di bangsa ini, supaya mereka-mereka yang intoleran sadar bahwa bangsa ini tidak akan mungkin menjadi satu golongan. Bangsa ini sudah begitu luar biasa dengan ras, suku, agama yang berbeda. Itu adalah kekayaan yang sangat luar biasa. Kami hanya tinggal saling menghargai, saling menghormati, dan membangun, mengisi pembangunan bangsa ini. Sebagaimana para pejuang kami tidak mengenal agama apa mereka ketika memperjuangkan bangsa ini. Tetap mereka bersatu padu untuk memberikan kemerdekaan pada bangsa ini, dan bersatu padu untuk menjadikan negara ini menjadi negara Indonesia, negara Republik Indonesia. Dan kami generasi ini hanya tinggal mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan keringat, harta, darah, dan nyawa para pahlawan kami. Terima kasih buat semuanya.
negara kami saat ini sebagai pemimpin, biar kami tidak melakukan penghancuran terhadap negara ini, tapi kami bisa membawa kepada hal yang jauh lebih baik. Kami sebagai pemimpin rohani, kami bisa membawa umat dalam ketaatan kepada Tuhan, kepada pemerintah, kasih dan juga pelayanan, sehingga kami boleh saling tolong menolong satu dengan lain. Terima kasih Bapak, dan mereka gereja Tuhan dimanapun ada, Tuhan berkati, dan mereka yang sakit Tuhan datang kepada mereka, Tuhan tolong supaya Engkau menolong mereka. Kami juga berdoa buat keluarga Andi, kami serahkan dalam tangan Tuhan yang dalam keadaan sakit. Mari Tuhan tolong sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus, dan oleh pilur-pilur menjadi kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, kasih-Mu, pertolongan-Mu datang kepada mereka. Terima kasih, kami yakin dan percaya Tuhan sudah menyertai bagi mereka yang sakit apapun. Percayalah bahwa Engkau Allah yang mampu menolong Engkau. Selalu ada harapan, selalu ada pertolongan, selalu ada kesembuhan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mempercayai. Datang kepada mereka, angkat segala sakit penyakit, dan oleh pilur-pilur mereka telah sembuh. Nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih. Mereka yang ingin jadi pemimpin di bangsa ini, mereka biar mempersiapkan diri mereka dalam kehidupan ini, sehingga mereka tahu apa harga dari sebuah kepemimpinan, apa esensi dari sebuah kepemimpinan, hal-hal apa saja yang mereka harus miliki. Mungkin mereka perlu banyak mengetahui tentang kepemimpinan ini Bapak di surga, sehingga mereka memimpin bukan memimpin dengan tangan kosong, memimpin tanpa tahu apa yang harus diperbuat, tapi mereka memimpin sungguh-sungguh punya arah dan visi yang jelas bagi bangsa ini ataupun bagi gereja Tuhan atau di mana dia ada sebagai pemimpin. Seperti Presiden kami membawa Indonesia kepada negara yang maju. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Biarkan Tuhan berkarya sebangsa kami, sehingga negara kami ini dapat disejarkan dengan negara-negara maju yang sudah memang maju. Biar kami dari negara berkembang ini Tuhan bisa menuju kepada negara maju. Terima kasih, dan kami yakin dan percaya di bawah para kepemimpinan orang-orang hebat, bangsa ini bisa dibawa kepada menjadi negara superpower. Bahkan Tuhan Yesus, mereka menjadi negara, Indonesia menjadi negara yang cukup memegang peranan bagi bangsa-bangsa. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Timbulkan para pemimpin hebat di bangsa kami ini, dan Engkau Allah yang akan terus menolong bangsa ini terus tetap berdiri oleh karena kasih Tuhan bagi bangsa kami dan bagi bangsa-bangsa yang lain juga. Tuhan tolong sehingga semua bangsa memiliki pemimpin yang takut akan Tuhan, yang memajukan rakyatnya, yang melakukan yang terbaik. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah berkat Allah menyertai. Sekarang pulalah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, yang segala Bapa dan surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai maranatha. Salam, Tuhan